Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Market Bus. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin ditutup ambruk nyaris 2% di akhir perdagangan Kamis 7 November 2024. Pelemahan dalam terjadi di tengah kekhawatiran pelaku pasar dalam negeri akan dampak dari menangnya Donald Trump dari pemilihan umum Amerika Serikat dan penantian terkait dengan kepastian suku bunga The Fed yang sudah dirilis semalam. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melorot 1,90% ke 7.243,86 di akhir perdagangan Kamis 7 November 2024. Secara intraday dibuka flat di sesi 1 di level 7.383, IHSG sempat bergerak menguat ke level 7.386. Pasca menyentuh level ini, IHSG langsung berbalik arah ke zona merah yang menyentuh level terendah di 7.243 dan merupakan level terendah paling tidak dalam beberapa pekan terakhir. Secara mingguan IHSG sudah terpangkas 4,36%. Hanya dua indeks sektoral yang selamat ke zona hijau. Sektor properti naik 0,33% dan sektor barang konsumsi non-primer naik 0,07%. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku anjlok 3,47%, sektor teknologi turun 2,33% dan sektor keuangan turun 0,97%. Sementara dari sisi saham emiten konglomerasi Prayogo Pangestu PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA menjadi pemberat terbesar IHSG mencapai 31,9 indeks poin. Saham TPIA ditutup di level Rp6.700 per saham, melemah 11,55%. PT Barito Renewable Energy Tbk atau Brand berkontribusi 14 indeks poin. Saham Brand ditutup di level 6.000 melemah 5,88%. Selanjutnya PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN berkontribusi menjadi pemberat IHSG 15 indeks poin. Saham AMMN ditutup di level 8.700 melemah 5,43%. IHSG ambruk hingga menyentuh level psikologis 7.200 di tengah wait and see investor terkait dampak dari kemenangan Trump sebagai Presiden Amerika berikutnya. Kemenangan Trump membuat berbagai aset beresiko di Amerika bergairah seperti pasar saham sampai pasar kripto. Wall Street ditutup menghijau dan mencatatkan rekor pasca Trump memenangkan pemilu Amerika. Namun karena adanya potensi aksi lepas investor asing dari pasar keuangan dalam negeri ke pasar keuangan Amerika, membuat pasar di dalam negeri khawatir dan akhirnya mulai ikut melepas saham-saham di RI. Pada Rabu tercatat sebanyak 1,15 triliun rupiah dana asing keluar dari pasar modal RI. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, nanti akan kita ulas pemirsa setelah indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup tajam. What next atau peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor retail berikutnya? Kita ke update terlebih dahulu dari agenda ekonomi global. Dari dalam negeri pemirsa ada data penjualan mobil dan sepeda motor Indonesia bulan Oktober dan year on year, kemudian cadangan devisa Jepang di bulan Oktober, kepercayaan konsumen Thailand di bulan Oktober, tingkat pengangguran Malaysia di bulan September dan cadangan devisa India. Kemudian dari Amerika Serikat pernyataan FOMC Amerika Serikat yang sudah kita lihat tadi, pernyataan dari Jerome Powell, keputusan tingkat inflasi Amerika Serikat. Dari Eropa pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa, neraca perdagangan Jerman di bulan September. Ke agenda emiten dan juga Bursa Efek Indonesia. Berlangsung pemirsa Capital Market Summit and Expo atau CMSE. Kemudian ada emiten BC Jati akan RUPS, demikian juga dengan Adaro, TBKUM dividen tunai. Kemudian beberapa saham lainnya pemirsa dengan agenda pembagian, maksud kami adalah ya pembayaran dividen tunai dan juga ex dividen tunai. Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini tampaknya cenderung kompak menguat. Nikkei Jepang naik 0,48%, kemudian Straits Times naik 1,13%, Kospi 0,75%, Hang Seng Hong Kong naik 1,22%. Seberapa besar kans indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pagi hari ini juga kemungkinan akan rebound. Kita akan membahasnya pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan Muhammad Thorik Fadila, research analis dari stocknow.id. Selamat pagi Pak Thorik.
Selamat pagi Mbak Prisa dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke indeks harga saham gabungan kita karena anjloknya cukup dalam, hampir 2% kemarin, kemudian sehari sebelumnya lebih dari 1%, bisa dikatakan ini masuk fase downtrend. Bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari fase downtrend atau tidaknya, bisa dikatakan iya ya, karena IHSG memang dalam semenjak level all time high-nya di level psikologis 7.900, tidak mampu untuk mencetak all time high terbarunya sehingga membentuk area downtrend secara minor trend ya. Dan sampai sekarang itu bisa dikatakan juga secara secondary trend juga mengalami fase downtrend, jadi memang sudah berada di fase aksi jual ataupun aksi ambil untung oleh para pelaku pasar. Nah, lalu juga kalau misalnya kita lihat setelah all time high di 7.900 gagal mampu untuk membuat higher high-nya secara teknikal dan cenderung kontraksi hingga saat ini. Terlebih juga pada perdagangan kemarin itu juga IHSG menembus area support dynamic-nya dan support dynamic terkuat yaitu menggunakan moving average 200. Hal ini juga ada probabilitas IHSG akan menguji support selanjutnya di level psikologis 7.100. Masih ada peluang untuk ke support 7.100 ya, di mana IHSG sudah tergerus kurang lebih dalam 5 hari terakhir itu 3,5% dan year to date sudah merah juga rapornya menjadi minus 0,4%, padahal di tahun ini sempat ke rekor tertinggi di 7.900-an. Anda tadi sebutkan bahwa mungkin ya meskipun kita di fase downtrend, tapi wajar nggak sih ketika kita sudah di 7.900 lebih duluan dari bursa Wall Street dan bursa Asia lainnya, kita selalu mencetak rekor ketika akan pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin gitu ya, kemudian sekarang profit taking, tapi profit takingnya cukup jauh ke 7.200, itu menurut Anda cukup wajar? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat balik lagi ya, sebenarnya para pelaku pasar cenderung optimis terhadap negara developed country seperti Amerika, yang mana kemenangan Donald Trump, lalu juga di sisi lain dengan pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed lebih lanjutnya lagi, itu membuat rasa optimisme bagi para pelaku pasar. Makanya kenapa bisa dikatakan para pelaku pasar cenderung memulai untuk investasi kembali di negara developed country dan mulai meninggalkan pasar emerging market seperti Indonesia. Jadi memang sebenarnya selama 1 bulan terakhir pun juga bisa dikatakan IHSG cenderung downtrend, disusul juga dengan disusul dengan net sell yang dilakukan oleh asing mencapai 6 triliun rupiah. Baik, jadi Anda melihat ketika kemarin masih uncertainty gitu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, mereka membawanya ke emerging market seperti Indonesia. Ketika sudah ada kepastian, mereka kembali ke negaranya seperti itu ya. Tapi selain Anda bilang tadi, ada peluang IHSG masih ke support 7.100, what next? Investor retail mesti ngapain nih Pak Torik? Kalau misalkan dilihat ya, balik lagi sebenarnya kalau misalkan dilihat ini ada probabilitas bahwa IHSG akan menembus level psikologis 7.100, tentunya saya menilai untuk diversifikasi lebih lanjut ya mengenai portofolio rekan-rekan semua. Ya, itu terlebih lagi juga mungkin dari rekan-rekan semuanya yang ingin mencoba untuk membeli saham di fase downtrend IHSG ini, saran saya cenderung buy on weakness saja ya terhadap saham-saham, mungkin saham-saham perbankan, infrastruktur ataupun sektor consumer. Baik. Sebelum kita jauh ke diversifikasi, saham-saham apa yang menarik, meskipun tadi Anda sudah sebutkan untuk sektornya, ada sentimen yang harusnya positif ya, di mana Kemenaker pastikan UMP 2025 ini naik, tapi besarannya memang belum bisa dijelaskan apakah cukup signifikan ataukah tidak terlalu tinggi begitu ya. Sejauh mana menurut Anda ini akan menjadi katalis juga untuk pasar domestik, atau Anda melihat bahwa sentimen eksternal memang masih lebih dominan saat ini? Kalau misalkan dibahas mengenai kenaikan UMP, memang sebenarnya itu menjadi sentimen positif juga ya. Karena setelah bisa dikatakan di tahun 2023 kemarin ataupun 2024, kenaikannya tidak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan dibilang apakah kenaikan UMP ini mampu menjadi sentimen positif bagi para pelaku pasar, tentunya iya, namun saya rasa memang masih skala jangka pendek saja ya, karena memang balik lagi euforia para pelaku pasar masih cenderung di negara Amerika Serikat. Baik, Anda melihat euforianya lebih ke jangka pendek, tapi biasanya sektor apa yang akan terdampak dengan adanya sentimen kenaikan UMP?
Balik lagi dengan fokus banyaknya mungkin buruh ataupun karyawan itu juga bisa dikatakan sektor perbankan juga akan terpengaruh, sektor industri juga akan terpengaruh, bahkan sektor infrastruktur juga akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan UMP di tahun 2025 Baik. nanti. Di tengah aksi net sell masif yang melanda indeks harga saham gabungan, kemarin saham Antam, Pegas, Indofood itu saham-saham yang menjadi top net buy. Kira-kira apa sih yang membuat saham-saham ini menarik di mata investor asing dan mana yang paling Anda rekomendasikan dari ketiga saham top net buy tertinggi di perdagangan Kamis kemarin ketika IHSG anjlok? Oke, baik, kalau misalkan dilihat memang dari banyaknya saham yang bisa dikatakan dinesel oleh asing, terutama saham-saham big banks, bisa dikatakan ada 3 saham yang justru banyaknya aksi net buy yang dilakukan oleh asing, yaitu saham Pegas, Antam, dan MDF. Saya menilai memang sebenarnya dari ketiga saham tersebut itu masih memiliki kinerja keuangan yang cukup stabil, jadi bisa dikatakan para pelaku pasar itu cenderung optimis terhadap saham-saham seperti Pegas, Antam, Indofood karena memang dilihat dari historical laporan keuangan secara kuartal maupun tahunan itu masih bergerak cukup stabil ya melihat kinerja keuangannya, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari kinerja keuangannya seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan dilihat apa rekomendasi saya mengenai 3 saham tersebut, tentunya saya merekomendasikan 2 saham yaitu Pegas dan Antam yang tentunya juga akan saya bahas nanti beserta juga dengan rekomendasi-rekomendasi dari Stagna.id. Jadi Baik. memang sebenarnya Antam dan Pegas ini masuk ke dalam kategori rekomendasi saya. Baik, hari ini Antam dan Pegas masuk dalam kategori saham pilihan dan juga tadi Anda sounding mungkin ada perbankan juga begitu ya. Tapi kita akan bahas itu di segmen berikutnya nanti di saham pilihan. Nah, terbaru Fed pangkas suku bunga 25 basis point. Sebenarnya sesuai proyeksi gitu ya. Sejauh mana ini juga mungkin akan menjadi pendorong utama dari perbankan yang sudah turun, ada beberapa yang sudah turunnya cukup banyak ya. Baik, kalau misalkan dilihat, balik lagi, tadi juga sempat dibahas mengenai The Fed menurunkan suku bunga ya, 25 basis point, sekarang berada di kisaran 45 sampai dengan 4,75%. Pemotongan ini juga dipertimbangkan adanya kemajuan inflasi menuju target The Fed di kisaran 2% dan stabilitas tenaga kerja yang bisa dikatakan cukup membaik juga. Di sisi lain juga bisa dikatakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden terpilih yaitu Donald Trump, yang mana dia akan mencoba untuk menjaga angka inflasi dengan menurunkan tingkat suku bunga. Meskipun bisa dikatakan Presiden Donald Trump itu tidak bisa terlibat langsung karena harus ada persetujuan dari Federal Reserve atau The Fed. Nah, kalau misalkan dilihat juga apakah akan berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia, saya rasa memang sepertinya belum terpengaruh karena memang dilihat lagi bahwa BI Rate saja masih menahan tingkat suku bunga yang berada di kisaran level 6%. Jadi perlu ada gerakan terbaru dari Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga di Indonesia lebih lanjut supaya bisa dikatakan sektor perbankan kembali pulih. Baik, tapi Pak Torik melihat ada indikasi bahwa ekspektasi penurunan suku bunga yang tadinya menggebu-gebu ada peluang cukup masif, agresif begitu ya pelemahannya, tampaknya saat ini agresivitasnya itu dianggap memudar mengingat yang menang ini adalah Trump. Singkat saja, bagaimana gambaran Anda untuk kebijakan The Fed berikutnya mengingat Jerome Powell semalam juga tidak terlalu memberikan clue terkait dengan hal itu? Sebenarnya balik lagi, kita lihat dulu kebijakan ekonomi di presiden terbaru yaitu Donald Trump, karena banyak sekali juga para analis atau para ekonom yang bisa dikatakan menentang juga banyak sekali pro dan kontra di dalam kebijakan yang Kita wait and dianut see oleh berarti ya? betul sekali. Baik, karena ini masih sama sekali belum bisa diterka-terka, ada yang bilang akan positif, ada yang bilang kemungkinannya juga tidak akan terlalu positif. Kita tunggu saja seperti apa kebijakan lanjutan dari Donald Trump. Baik, rekomendasi saham pilihan akan kami hadirkan pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Market Buzz.